Kita lanjutkan seri kita dalam tanda-tanda akhir zaman. Ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Hari ini kita sampai pada tanda akhir zaman yang ke-15. Ada banyak sekali tanda dari akhir zaman, dan satu persatu menunjukkan bahwa kita hidup di akhir zaman. Di ayat 4 dalam 2 Timotius 3 ayat 4 mengatakan kepada kita bahwa manusia akan suka berkhianat. Kata pengkhianat di masa lampau adalah kata yang paling buruk yang dapat dikatakan kepada seseorang. Anda katakan kepada seseorang, kamu seorang pengkhianat. Ini adalah dosa yang paling buruk dari semuanya. Apakah itu pengkhianat? Pengkhianat pada dasarnya adalah seseorang yang memperoleh kepercayaan Anda. Dia membuat Anda percaya kepadanya, kemudian Anda menganggap dia sebagai teman. Anda menolong dia, Anda mendukung dia, Anda melakukan semuanya untuk dia. Dan pada suatu hari, untuk keuntungannya sendiri, mungkin karena dia menginginkan sesuatu yang lebih baik, dia berbalik melawan Anda, menolak Anda, memusuhi Anda. Jadi seperti itulah pengkhianat. Tahukah Anda, di akhir zaman hal ini akan menjadi sangat-sangat umum. Di dalam Alkitab, orang jahat yang paling terkenal adalah Yudas. Yudas dipercaya sebagai salah seorang dari rasul utama Yesus Kristus. Dia adalah bendahara. Dia yang memegang uang dan semua orang mempercayai dia. Dan kemudian, karena dia menginginkan lebih banyak uang dari kumpulan orang yang berkuasa yang disebut pemerintahan Romawi, dia menjadi pengkhianat terhadap Yesus Kristus. Dia mengizinkan penguasa Romawi untuk dapat menemukan di mana Yesus untuk menangkap Yesus, sehingga dia dapat memperoleh uang. Jadi bagi kita, orang yang paling buruk di Alkitab adalah Yudas. Dan dia sendiri, ketika dia menyadari bahwa dia sudah dianggap sebagai pengkhianat, dia sangat malu. Alkitab mengatakan kepada kita dia pergi dan melakukan bunuh diri. Karena dia sangat malu akan hal yang mengerikan yang dilakukannya. Sekarang, kalau orang memanggil Anda Yudas, itu tidak baik. Bahkan saya tidak tahu apakah ada yang menamai anak mereka Yudas. Sejauh ini saya belum pernah mendengar, karena ini adalah yang paling buruk dari semuanya kalau Anda menjadi seorang pengkhianat. Tetapi di akhir zaman, Alkitab mengatakan kepada kita, berkhianat itu sangat umum. Sangat umum di akhir zaman ini. Sehingga dosa ini bahkan tidak dianggap sebagai dosa lagi. Sudah dianggap sebagai bagian dari sikap normal. Orang mungkin marah untuk sesaat dan kemudian, sudahlah. Memang seperti itulah. Semua orang seperti itu. Saya akan memberikan satu contoh. Ini contoh yang terjadi di Indonesia. Ada pemilihan presiden. Ada seorang jenderal yang bernama Jenderal Prabowo. Dia orang yang pintar, orang yang mampu, dan dia ikut bertarung dalam pemilihan tersebut. 2 kali dalam pemilihan presiden, dan yang terakhir ini pertarungan besar antara dia dengan Presiden Jokowi. Jenderal Prabowo melihat bahwa cara satu-satunya untuk bisa menang pemilihan adalah dengan menggabungkan kelompok yang berbeda-beda, termasuk memasukkan kelompok dari agama yang berbeda, dan dia menampilkan dirinya sendiri seolah dia adalah pendukung dari agama ini, yang mana ini kelompok yang penting, dan dia bertarung dengan Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden. Bahkan setelah pemilihan, dia tidak dapat menerima kekalahannya dan terus berjuang, sehingga pendukungnya dari agama lain ini mendukung dia dan berkata, wow, ini adalah orang kita, ini pilihan kita,
ini adalah cara satu-satunya untuk dapat menyingkirkan Presiden Jokowi. Dan kemudian Presiden Jokowi kembali dilantik menjadi presiden. Dan kemudian sebelum kita mengetahuinya, Jenderal Prabowo mengatakan selamat tinggal kepada para pendukungnya, yaitu orang-orang yang terus mendorong dia. Dan dia berjabat tangan dengan Presiden Jokowi, dan sekarang dia adalah Menteri Pertahanan, posisi yang sangat berpengaruh di dalam pemerintahan. Tentunya sebagian orang akan berkata dia mengkhianati kita, dia pengkhianat. Tapi untuk orang awam ini biasa, politik ini lumrah, tidak ada yang mengejutkan. Dia baik-baik saja, dia melakukan apa yang benar. Dalam pandangan yang sesungguhnya, dia adalah pengkhianat bagi yang sekelompok dengan dia. Kepada pendukungnya, dia membalikkan badan dan mengarah ke sisi yang lain, karena sisi yang lain itu adalah sekarang pemenang. Selamat tinggal, teman-teman. Sekarang sikap seperti ini sepenuhnya normal. Bahkan pemerintahan Indonesia berusaha untuk membuat undang-undang selama bertahun-tahun untuk menghentikan orang berubah sisi. Setiap kali pemenang muncul, banyak yang mengatakan selamat tinggal kepada para pendukungnya dan bergabung dengan kelompok yang menang. Hal ini menjadi sangat normal sehingga undang-undang harus dibuat. Kalau tidak, parlemen hanya sekedar badut, di mana tidak ada lagi orang yang berdiri untuk apapun selain hanya berdiri untuk diri mereka sendiri dan apa yang mereka dapatkan. Di Filipina sama. Maaf, bukan hanya di Indonesia. Di Filipina persis sama. Mereka berubah sisi setiap waktu, tergantung apa yang menguntungkan mereka. Kemudian mereka akan mengatakan selamat tinggal kepada pendukung mereka. Maaf, ini tidak baik, saya pindah ke pihak sana. Seperti ini, bisa terus berubah 5 atau 6 kali. Di Malaysia ini klasik. Ada orang yang bernama Anwar Ibrahim, yang dulunya Perdana Menteri. Kemudian Mahathir mendukung dia. Kemudian setelah Mahathir tidak lagi berkuasa, dia berkata kita teman. Dan kemudian Mahathir mencampakkan dia, dan Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia lagi untuk kedua kalinya. Dan sebelum kita mengetahuinya, orang yang mendukung dia, yaitu Muhyiddin, kemudian meninggalkan Mahathir yang membantu dia menjadi Perdana Menteri, dan dia beralih ke sisi yang lain. Dan ini terjadi terus-menerus. Tahukah Anda apa yang dikatakan oleh orang Malaysia? Inilah hidup normal. Di masa lampau, jika Anda melakukan hal seperti itu, Anda Yudas. Dan ketika sudah menjadi sangat malu, mungkin akan mengakhiri hidup. Karena ini sangat memalukan. Sekarang ini tidak lagi. Ini adalah tanda dari akhir zaman. Syukur kepada Tuhan, Anda akan memiliki pemimpin suatu hari nanti yang tidak akan pernah mengkhianati Anda. Namanya adalah Yesus Kristus. Saya berharap Anda dan saya menyadari bahwa ini adalah akhir zaman dan sangat sulit untuk mempercayai siapapun. Tetapi seseorang yang dapat Anda percayai, yang memikul semua dosa-dosa Anda di atas kayu salib, akan membawa Anda dengan aman pulang ke rumah. Apa yang diucapkannya, jika Anda percaya, Dia tidak akan pernah menyangkal Anda. Dia akan membawa Anda ke tempat Dia berada. Saya berharap Anda akan mengerti ini adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Jika Anda melihat semua ini terjadi, bersiaplah.